Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali pada program Renungan Sapaan Iman GKJ Margoyudan pagi ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita sekalian. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas hari baru yang Engkau berikan kepada kami di pagi hari yang indah ini. Setelah sepanjang malam, Engkau mengizinkan kami beristirahat. Sebelum kami beraktivitas di sepanjang hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi ladang yang subur bagi tumbuhnya benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 13 yang demikian firman-Nya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat murid-murid Yesus menikmati hidup bersama-sama dengan Yesus, maka muridnya merasa hidup dalam kedamaian, karena Yesus yang menjadi sandaran dalam hidupnya. Dalam kondisi apapun, Yesus sanggup melindunginya. Saat murid-murid menghadapi ketakutan karena diserang badai, maka Yesus datang sebagai penyelamat. Saat murid-murid khawatir akan kekurangan makanan, Yesus datang, mencukupkannya, bahkan berlimpah. Dan masih banyak lagi mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus saat hidup bersama-sama dengan muridnya. Di tengah kebahagiaan yang dirasakan murid-murid Yesus saat hidup bersama dengan Yesus, tiba-tiba datang berita duka yang sangat mengejutkan. Yaitu saat Yesus berkata, "Aku akan meninggalkanmu." Tentu saja berita duka itu membuat murid-murid Yesus merasa panik dan ketakutan. Tentu yang menjadi pemikiran mereka adalah hari esok yang harus dilalui tanpa Yesus di sampingnya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, karena hari esok adalah sesuatu yang paling tersembunyi dan setiap orang tentu selalu menginginkan hari esok yang cerah, hari esok yang sukses, maka hari esok dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Menakutkan karena takut hidupnya tidak sukses, takut hidupnya banyak masalah, takut hidupnya tidak sesuai apa yang menjadi harapannya. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya yang telah dibenarkan oleh darah Yesus? Akankah kita takut hari esok kita? Nats kita pagi ini, Tuhan berfirman demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian firman Tuhan. Saudara, siapakah roh kebenaran itu? Roh kebenaran adalah Roh Allah atau Roh Kudus. Sedangkan di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, Tuhan berfirman demikian.
Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ini berarti Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap orang percaya. Dengan demikian, orang percaya di dalam menapaki kehidupannya tidak berjalan seorang diri. Roh Kudus senantiasa memimpin jalan hidup kita. Bahwa kita diberi kebijaksanaan dalam menapaki hari esok. Karena Roh Kudus yang mengemudikan kehidupan kita. Dan kalau kita tahu bahwa pekerjaan Tuhan selalu untuk kebaikan bagi umat ciptaannya, kalau kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, maka kita tidak akan memandang bahwa hari esok sebagai sesuatu yang menakutkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melakukan perjalanan darat dengan kereta api, tentu kita tidak pernah berpikir takut kalau keretanya itu kesasar. Pasti kita lebih merasa nyaman dengan pertimbangan ada jalur khusus untuk kereta api ini berjalan. Ditambah lagi dengan masinis yang profesional. Sehingga di perjalanan kita bisa menikmati pemandangan yang indah, atau mungkin menikmati ngobrol bersama teman-teman yang satu perjalanan dengan kita, atau menikmati dengan membaca buku yang telah kita persiapkan, atau mungkin di dalam perjalanan kita menikmati perjalanan sambil bekerja, atau bahkan mungkin di perjalanan ini kita pakai untuk beristirahat, sehingga perjalanan ini kita rasakan itu sangat nyaman. Inilah ibarat perjalanan hidup orang percaya yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rasanya itu kok adem, nyaman, damai sejahtera. Sekalipun dalam perjalanan dengan kereta api ada jalurnya sendiri, tetapi tetap saja mengikuti aturan. Harus berhenti di stasiun tertentu, yang kadang berhentinya itu cepat, kadang berhentinya itu lama. Yang pasti menunggu petugas memberi aba-aba, kereta itu harus jalan lagi, melanjutkan perjalanannya. Dan sekalipun pada saat berhenti di stasiun kereta api itu kita menunggu lama, mungkin ada kerusakan atau ada kendala-kendala kecil di sana, kita pun tidak akan pernah khawatir, kita tidak akan pernah merasa terbeban, lalu bagaimana jalan keluar cara mengatasinya. Karena kita tahu bahwa kereta itu sudah dalam tanggung jawab orang-orang yang profesional. Dia pasti tahu bagaimana cara mengatasinya, yang pada akhirnya sampai pada tujuan. Sekalipun kadang-kadang sampai di tujuan itu dengan adanya keterlambatan waktu. Demikian juga dalam perjalanan hidup orang percaya. Kadang menghadapi hambatan, rintangan, masalah, menghadapi tekanan yang bertubi-tubi. Namun sebagai orang percaya yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, pasti percaya bahwa Tuhan jauh lebih mampu mengatasi segala perkara. Maka orang yang mengandalkan hidup sepenuhnya kepada pimpinan Roh Kudus akan mengalami kedamaian, ketenangan. Sekalipun keadaan yang diterima tidak sesuai dengan harapan. Barangkali harapan kita untuk memiliki kehidupan seperti A. Tapi kenyataan yang kita hadapi justru kita menghadapi kehidupan seperti B, kehidupan seperti C, dan sebagainya. Tetapi orang percaya tidak pernah memandang sebagai suatu kegagalan. Mengapa? Ya karena orang yang mengandalkan hidup dalam pimpinan Roh Kudus itu percaya dengan janji Tuhan yang tertulis di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 demikian. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi apapun yang diterima di dalam hidup ini selalu diyakini sebagai yang terbaik dalam hidup kita.
Karena kita percaya bahwa karya Tuhan itu pasti baik dan pasti memelihara umatnya. Itulah sebabnya kehidupan orang percaya yang mengandalkan Tuhan selalu tidak pernah takut menghadapi hari esok. Karena kita tahu dan kita percaya bahwa hari esok kita dalam genggaman Sang Roh kebenaran. Dan Sang Roh kebenaran itu ada di dalam hati kita yang selalu memimpin perjalanan hidup kita. Sehingga hidup kita itu merasa damai, nyaman, adem, selalu bersyukur. Dari rasa bersyukur inilah akan tercipta kebahagiaan. Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan pagi ini, marilah kita serahkan seluruh tata kehidupan kita untuk dipimpin sepenuhnya oleh Roh kebenaran, supaya hidup kita dibenarkan olehnya, sehingga setiap perbuatan kita menjadi sejahtera bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi jemaat Tuhan, dan bagi masyarakat. Kiranya anugerah berkat firman Tuhan ini akan menguatkan iman kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.